horor syahdu. Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Malam itu, di bulan Desember 2025, saat hujan tak lagi terdengar seperti hujan, dan sungai Aceh meluap membawa lebih dari sekadar air dan lumpur. Sebuah kampung tenggelam dalam gelap, rumah-rumah hanyut, nama-nama dipanggil tapi tak pernah menjawab, dan mereka yang seharusnya telah pergi, justru kembali mengetuk pintu. Ada suara orang mati memanggil dari balik banjir, jejak kaki misterius yang muncul setelah air surut, dan doa-doa yang tak langsung membuat segalanya tenang. Malam itu bukan hanya tentang bencana, tapi tentang rahasia yang terbawa arus, tentang korban yang belum ditemukan, dan tentang sesuatu yang menolak pergi bersama air. Mari kita lanjut ke ceritanya. Saya masih ingat betul malam itu. Tanggalnya saya lupa, tapi bulannya Desember 2025. Hujan turun sejak sore, bukan hujan biasa, melainkan hujan yang seperti tidak punya niat berhenti. Sejak azan maghrib berkumandang, suara air di atap rumah sudah berbeda, lebih berat, lebih rapat, seolah langit sedang menumpahkan semua isinya ke tanah Aceh yang sudah lama basah. Saya duduk di ruang tengah, memandangi pintu kayu yang mulai lembab, sementara istri saya terus mondar-mandir sambil berdoa lirih. "Bang, sungai di belakang rumah sudah naik," katanya dengan suara gemetar. Saya keluar. Gelap, lampu jalan mati. Hanya suara hujan dan gemuruh air yang terdengar, bercampur dengan teriakan warga yang saling memanggil dari kejauhan. Air sungai yang biasanya tenang kini berubah menjadi arus hitam pekat. Sampah, batang kayu, bahkan potongan pagar ikut hanyut. Bau lumpur dan tanah basah menusuk hidung. Saya merasakan firasat yang sangat tidak enak. Perasaan yang sama seperti cerita orang tua dulu, sebelum banjir besar datang. Sekitar pukul 9 malam, air mulai masuk ke halaman rumah. Awalnya setinggi mata kaki. Kami masih sempat mengangkat barang-barang ke tempat lebih tinggi, tapi hujan tidak memberi waktu. Dalam hitungan menit, air naik sampai lutut, lalu paha, lalu pinggang. Teriakan minta tolong mulai terdengar di mana-mana. Ada anak kecil menangis, ada orang tua memanggil nama keluarganya. Saya melihat tetangga saya, Pak Umar, berusaha menyelamatkan motornya, tapi arus terlalu kuat. Motor itu terseret begitu saja, hilang ditelan gelap. Saat itu, listrik benar-benar padam. Kampung kami tenggelam dalam kegelapan dan kepanikan. Saya memeluk anak saya erat-erat. Tubuhnya dingin, gemetar, matanya kosong menatap air yang terus naik. Di dalam hati, saya hanya bisa membaca doa yang saya hafal, berulang-ulang, berharap malam ini tidak menjadi malam terakhir kami. Air akhirnya setinggi dada orang dewasa. Kami terpaksa naik ke loteng rumah. Dari sana, saya melihat kampung saya berubah menjadi lautan. Atap-atap rumah hanya terlihat samar, seperti pulau-pulau kecil yang akan tenggelam kapan saja. Di kejauhan, saya mendengar suara seperti tangisan panjang. Entah itu angin, entah suara orang yang terseret arus. Bulu kuduk saya berdiri. Aceh, tanah yang saya cintai, kembali diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Dan malam itu, saya sadar, banjir ini bukan hanya tentang air. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Saya tidak tahu berapa lama kami bertahan di loteng malam itu. Waktu terasa berhenti.
Hujan masih turun tanpa ampun dan angin mulai berhembus kencang, membuat rumah kayu kami berderit seperti orang tua yang sedang mengerang menahan sakit. Dari atas loteng, saya bisa melihat air terus bergerak, berputar, seolah hidup. Bukan sekadar banjir yang diam, tapi arus yang membawa amarah. Di sela kilat yang menyambar, saya melihat sesuatu hanyut perlahan. Lemari, kasur, kandang ayam, bahkan seekor kambing yang sudah tak bergerak, terikat tali yang tersangkut di tiang listrik. Istri saya menangis tertahan. Anak saya mulai demam, tubuhnya panas, tapi bibirnya pucat. Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain memeluk mereka dan terus membaca ayat-ayat yang saya hafal, berharap suara hati saya didengar di tengah gemuruh hujan. Sekitar tengah malam, suara jeritan terdengar semakin dekat. Itu suara Mak Piah, nenek tua yang tinggal sendirian di ujung kampung. Rumahnya paling rendah. Dari arah suaranya, saya tahu air pasti sudah sampai atap rumahnya. Beberapa pemuda berusaha menerobos dengan perahu karet seadanya, hasil pinjaman dari desa sebelah. Tapi arus terlalu deras. Perahu itu berputar, hampir terbalik, sebelum akhirnya mereka terpaksa mundur. Saat itulah saya melihat sesuatu yang membuat dada saya sesak. Di tengah arus, ada sesosok tubuh mengambang. Rambutnya terurai, bajunya tersangkut ranting. Saya tidak tahu siapa, tapi saya tahu itu bukan mimpi. Air membawa korban pertamanya di depan mata saya. Tiba-tiba terdengar suara keras, brak. Sebuah rumah panggung di seberang sungai roboh, tiangnya patah satu persatu. Rumah itu bergeser pelan, lalu hanyut seperti mainan. Jeritan dari dalamnya langsung tenggelam oleh suara air. Langit menyambar lagi. Dalam kilatan cahaya itu, saya melihat wajah-wajah di loteng rumah lain. Semua sama, takut, pasrah, dan bingung. Tidak ada yang berani bersuara. Seolah kami semua sedang menunggu keputusan dari Yang Maha Kuasa. Menjelang subuh, hujan mulai melemah, tapi air tidak surut. Justru semakin dingin. Tubuh kami mati rasa. Bau lumpur bercampur bangkai hewan mulai tercium kuat. Nafas terasa berat, bukan hanya karena udara, tapi karena perasaan kehilangan yang mulai merayap. Saya menatap kampung saya yang tak lagi saya kenali. Dan di dalam hati, saya bertanya dengan suara paling pelan. Siapa lagi yang akan hilang setelah malam ini? Saya belum tahu jawabannya. Tapi firasat saya mengatakan, ini baru awal dari penderitaan yang lebih panjang. Subuh datang tanpa azan. Masjid yang biasanya menjadi penanda waktu kini sunyi, tenggelam sampai jendela. Hanya suara air yang tersisa, mengalir pelan tapi penuh ancaman, seperti napas panjang dari sesuatu yang belum selesai. Saat cahaya pagi mulai menembus awan kelabu, barulah kami melihat jelas kerusakan yang terjadi. Kampung kami seperti habis disapu tangan raksasa. Jalan tak lagi terlihat, hanya hamparan air coklat dengan puing-puing mengambang. Pohon kelapa tumbang, kabel listrik terurai seperti ular mati. Kami masih terjebak di loteng. Anak saya menggigil hebat. Istri saya sudah hampir tak bersuara, hanya menatap kosong ke arah luar. Saya memutuskan turun sedikit, mencoba mengukur arus. Begitu kaki menyentuh air, dinginnya menembus tulang. Arus masih kuat, membawa lumpur dan serpihan kayu yang bisa menghantam kapan saja. Dari kejauhan terdengar suara toa, samar tapi jelas, relawan. Entah dari mana mereka datang, mungkin dari kota, mungkin dari desa yang lebih tinggi. Suara itu memanggil nama kampung kami, meminta warga bertahan dan mengangkat kain atau bendera putih jika membutuhkan bantuan. Saya melepas kaos saya, mengikatkannya di ujung bambu, lalu melambaikannya sekuat tenaga. Beberapa menit kemudian, sebuah perahu karet mendekat, melawan arus dengan susah payah. Di dalamnya ada 2 orang relawan dan seorang aparat desa. Wajah mereka tegang, mata mereka cepat memindai sekitar.
Saat kami dievakuasi, saya melihat pemandangan yang membuat kaki saya lemas. Di depan rumah Pak Umar, ada garis kapur putih di dinding, penanda ketinggian air, hampir setinggi leher orang dewasa. Di sampingnya, pintu rumah terbuka, tapi penghuninya tidak terlihat. Di dekat Maunasah, beberapa warga berkumpul di atap. Ada yang memeluk karung berisi pakaian, ada yang hanya memeluk lututnya sendiri. Saya melihat jenazah ditutupi kain sarung, terikat di tiang agar tidak hanyut. Tidak ada tangisan keras. Semua seperti sudah kehabisan air mata. Kami dibawa ke tempat pengungsian sementara di sekolah dasar yang berada di dataran lebih tinggi. Di sana, bau basah, lumpur, dan kelelahan bercampur jadi satu. Anak-anak menangis, orang tua terdiam. Saya duduk di lantai, memeluk keluarga saya, merasa aman untuk pertama kalinya sejak malam tadi, tapi juga merasa bersalah karena saya selamat, sementara yang lain belum tentu. Saat itu, seorang relawan mendekati saya dan berkata pelan, "Bang, tadi di ujung kampung, kami temukan beberapa orang tidak sempat menyelamatkan diri." Saya menunduk. Di dalam dada ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Dan saya sadar, banjir ini telah mengambil lebih dari sekadar rumah dan harta. Ia telah mengambil sebagian dari jiwa kampung kami. Hari pertama di pengungsian terasa lebih panjang dari malam banjir itu sendiri. Pagi berubah siang tanpa terasa, tapi kepala saya masih berat, seolah suara air belum benar-benar pergi dari telinga. Sekolah dasar itu penuh sesak. Ruang kelas yang biasanya diisi tawa anak-anak kini dipenuhi tikar, kardus, dan wajah-wajah pucat. Nama-nama mulai dipanggil satu persatu oleh aparat desa. Bukan untuk absensi sekolah, melainkan untuk memastikan siapa yang selamat dan siapa yang belum ditemukan. Setiap kali satu nama tak dijawab, suasana langsung hening. Ada yang menunduk, ada yang memejamkan mata, ada juga yang langsung menangis tertahan. Saya mendengar nama Pak Umar disebut, tidak ada jawaban. Nama Mak Piah juga disebut, tetap sunyi. Dada saya terasa diremas pelan-pelan. Di sudut ruangan, beberapa ibu-ibu duduk berdekatan, saling menguatkan. Ada yang terus memeluk foto anaknya, ada yang bibirnya tak henti berzikir. Anak-anak kecil mulai bertanya hal-hal yang tidak bisa dijawab dengan jujur. Ayah kemana? Rumah kita masih ada. Tak satu pun dari kami punya keberanian untuk memberi jawaban pasti. Menjelang siang, hujan turun lagi. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat semua orang tegang. Setiap tetes yang jatuh ke atap seng sekolah terdengar seperti peringatan. Beberapa orang langsung berdiri, bersiap jika harus lari lagi. Trauma itu nyata. Banjir sudah pergi, tapi ketakutannya tinggal. Saya keluar sebentar ke halaman sekolah. Dari sana, saya bisa melihat arah kampung kami. Kabut tipis menggantung di atas genangan air yang belum surut. Saya melihat relawan mondar-mandir dengan perahu, mencari korban yang mungkin masih tersangkut di antara puing. Di kejauhan, suara tangisan kembali terdengar, tangisan yang bukan karena takut, tapi karena kehilangan. Sore harinya, kabar buruk datang. Beberapa jenazah ditemukan di kebun sawit, terbawa arus jauh dari rumah mereka. Nama-nama mulai dipastikan. Warga yang kehilangan anggota keluarga hanya bisa terduduk lemas. Tidak ada teriakan histeris. Kesedihan di Aceh seringkali diam, tapi justru itu yang paling menyakitkan. Malam tiba di pengungsian tanpa lampu yang cukup. Kami tidur berdesakan, beralaskan lantai dingin. Sebelum memejamkan mata, saya menatap wajah anak saya yang akhirnya tertidur, masih dengan sisa ketakutan di matanya. Dalam gelap, saya berdoa. Bukan hanya agar air cepat surut, tapi agar kami semua diberi kekuatan
untuk menerima apapun yang sudah diambil oleh banjir ini. Hari ketiga setelah banjir, air mulai surut perlahan, meninggalkan lumpur tebal dan bau yang menyengat. Dari pengungsian, kami mulai diizinkan kembali ke kampung, bergantian, ditemani relawan. Tidak semua berani. Ada yang memilih menunggu, takut melihat apa yang tersisa dari hidup mereka. Saat saya melangkah masuk ke kampung, kaki saya tenggelam sampai mata kaki oleh lumpur hitam. Setiap langkah berat, bukan hanya karena tanah yang lengket, tapi karena hati saya sudah bersiap menerima kenyataan paling pahit. Rumah-rumah berdiri miring, dinding kayu terkelupas, perabotan berserakan seperti tak pernah punya tempat. Rumah saya masih berdiri, tapi tak lagi layak disebut rumah. Pintu depan hilang, jendela pecah, dan di dinding ruang tengah ada bekas air setinggi dada. Foto keluarga yang biasanya tergantung rapi kini tergeletak di lantai, basah dan berlumpur. Saya memungutnya pelan-pelan, membersihkan wajah-wajah di dalam foto itu dengan ujung baju. Di belakang rumah, kandang ayam kosong. Tidak ada suara, tidak ada gerak. Hanya bulu-bulu yang menempel di pagar bambu. Saya terdiam lama di sana, menyadari betapa cepatnya kehidupan bisa berubah dalam satu malam. Di jalan kampung, warga mulai saling membantu. Ada yang membersihkan lumpur, ada yang mencari barang yang mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi di sela-sela itu, terdengar cerita-cerita yang membuat tubuh saya merinding. Tentang orang yang terakhir terlihat terbawa arus sambil memanggil nama anaknya. Tentang suara ketukan di tengah malam, yang ternyata berasal dari jenazah tersangkut di pintu rumah. Siang itu, saya ikut membantu relawan mengangkat puing di dekat sungai. Airnya sudah lebih tenang, tapi bekas amarahnya masih jelas. Di antara tumpukan kayu dan sampah, kami menemukan barang-barang kecil, sandal anak-anak, peci, Al-Quran yang basah. Tidak ada yang berbicara. Semua tahu, benda-benda itu punya cerita yang mungkin tak akan pernah selesai. Menjelang sore, azan asar akhirnya terdengar dari masjid darurat. Suaranya parau, tapi justru itu yang membuat mata saya panas. Kami salat berjamaah di atas tanah yang masih lembab, bersujud di atas lumpur yang baru saja menelan kampung kami. Dan di sana, untuk pertama kalinya sejak banjir datang, saya merasa benar-benar menangis. Malam kembali turun di kampung yang belum sepenuhnya pulih. Sebagian warga memilih menginap di rumah masing-masing, termasuk saya. Bukan karena berani, tapi karena lelah hidup di pengungsian. Kami menyalakan lilin dan lampu darurat. Cahaya kecil itu tak cukup mengusir gelap atau rasa takut. Sekitar tengah malam, saya terbangun oleh suara air. Bukan hujan, bukan arus sungai. Suaranya seperti tetesan berat jatuh berulang dari atap ke lantai. Padahal hujan sudah berhenti sejak sore. Saya bangun pelan. Saat itulah saya melihat bekas lumpur di lantai bertambah panjang, seperti ada sesuatu yang baru saja lewat. Dari luar rumah terdengar suara orang memanggil nama saya. Suaranya pelan, serak, seperti tertahan air. Saya mengenali suara itu, terlalu mengenalnya. Itu suara Pak Umar. Padahal, sore tadi, namanya sudah disebut sebagai korban. Saya berdiri kaku. Suara itu memanggil lagi, kali ini lebih dekat. Dan di antara gelap dan bau lumpur yang belum kering, saya sadar, banjir mungkin sudah surut, tapi tidak semua yang datang bersama air itu ikut pergi. Saya tidak membuka pintu, bukan karena berani, tapi karena seluruh tubuh saya menolak bergerak. Suara Pak Umar terdengar lagi, kali ini disertai bunyi seperti kaki menyeret lumpur. Pelan, mendekat. Saya bisa melihat bayangannya di bawah celah pintu, gelap, basah, dan tidak wajar panjangnya. Istri saya terbangun dan langsung menutup mulut anak kami agar tidak bersuara. Mata kami saling bertemu dalam diam. Tidak perlu kata-kata.
Kami sama-sama tahu ini bukan manusia. Tiba-tiba terdengar ketukan. Sekali, lalu 2 kali. Bukan keras, tapi cukup untuk membuat jantung saya terasa berhenti. Dari balik pintu, suara itu berbisik, memanggil nama saya dengan nada sedih, seolah ingin minta tolong. Saya membaca ayat kursi dalam hati, terbata-bata. Saat bacaan itu sampai di tengah, ketukan berhenti. Suara langkah perlahan menjauh, diseret arus lumpur yang entah datang dari mana. Keesokan paginya, di depan pintu rumah, ada jejak kaki. Jejak itu berhenti tepat di ambang pintu. Tidak masuk, tapi juga tidak pergi ke arah manapun. Dan sejak pagi itu, beberapa warga mulai bercerita. Bukan hanya saya yang didatangi oleh mereka, yang seharusnya sudah tak ada. Cerita-cerita itu menyebar cepat, berbisik dari mulut ke mulut. Ada yang melihat bayangan berdiri di tepi sungai saat maghrib. Ada yang mendengar tangisan dari rumah kosong yang penghuninya belum ditemukan. Semua kejadian selalu terjadi menjelang malam, saat kampung kembali sunyi. Sore itu, seorang tengku datang ke kampung kami. Ia diminta warga untuk memimpin doa bersama. Katanya, air banjir membawa bukan hanya lumpur, tapi juga jejak penderitaan yang belum ikhlas pergi. Kami berkumpul di Maunasah darurat, duduk rapat, membaca doa dengan suara gemetar. Saat doa hampir selesai, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang. Lilin-lilin padam serempak. Dalam gelap, terdengar suara air mengalir, padahal sungai sedang tenang. Lalu terdengar satu isak tangis. Pelan. Tepat di belakang kami. Ketika lampu darurat dinyalakan kembali, tidak ada siapapun di sana. Namun di lantai tanah, terlihat genangan kecil. Air bercampur lumpur, masih bergerak perlahan, seolah baru saja ditinggalkan. Tengku itu menatap kami satu persatu dan berkata pelan, "Belum semua ditemukan." Malam itu, tak satu pun dari kami berani tidur nyenyak. Karena kami tahu, ada yang masih mencari jalan pulang. Pencarian dilanjutkan keesokan harinya. Warga dan relawan menyusuri sungai hingga ke kebun dan rawa di hilir. Tidak ada yang banyak bicara. Semua seperti sudah bersiap menerima apapun yang akan ditemukan. Menjelang siang, bau menyengat tercium dari balik semak. Kami menemukannya di sana, tersangkut akar besar, tubuhnya masih berlumur lumpur, wajahnya sulit dikenali, tapi pakaiannya membuat kami saling berpandangan. "Itu Pak Umar." Beberapa warga langsung menunduk, ada yang membaca doa dengan suara gemetar. Anehnya, setelah jenazah itu diangkat, perasaan kampung terasa berubah. Udara terasa lebih ringan, seperti ada beban yang dilepas perlahan. Namun malamnya, hujan rintik turun lagi. Tidak deras, tapi cukup membuat sunyi terasa lebih pekat. Dari dalam rumah, saya mendengar suara air mengalir di lantai, padahal lantai kering. Lalu terdengar satu kalimat sangat pelan, seperti hembusan napas. "Bukan cuma aku." Saya terdiam. Jika Pak Umar sudah ditemukan, lalu siapa lagi yang masih berkeliaran bersama sisa banjir itu? Beberapa hari setelah Pak Umar ditemukan, satu persatu korban lain akhirnya menyusul. Kampung kami menggelar doa penutup, berharap semuanya benar-benar selesai. Sungai kembali tenang, tidak ada lagi suara aneh, tidak ada bayangan di malam hari. Kami mulai percaya keadaan sudah normal. Sampai suatu sore, saat saya membersihkan sisa lumpur di belakang rumah, saya menemukan bekas jejak kaki kecil di tanah basah. Jejak itu menuju sungai. Ukurannya seperti kaki anak-anak. Saya teringat, ada satu nama yang tak pernah benar-benar disebut dengan pasti di daftar korban. Malamnya, hujan turun sangat pelan. Dari kejauhan, saya mendengar suara tawa kecil bercampur gemericik air. Bukan suara menakutkan, justru terdengar polos, seperti anak bermain di sungai.
saya menutup pintu rapat-rapat. Bukan karena takut pada banjir, tapi karena saya sadar tidak semua yang hilang ingin ditemukan.